Matahari sore menyelip di celah jendela, menyiram ruang tamu kecil mereka dengan cahaya keemasan yang teduh. Namun kehangatannya tak sanggup menutupi dinginnya suasana di antara Dinda dan Rangga. Tangan mereka bertemu sekilas di ujung sofa, tetapi tak seperti biasanya, tidak penuh cinta, melainkan dipenuhi ragu dan kekhawatiran. 10 tahun sudah mereka menikah. Di awal semuanya terasa begitu menakjubkan. Tawa, rindu, perjuangan bersama. Dinda, gadis asal kota kecil di selatan Jawa, membuang masa gadisnya demi cinta pertama dan terakhirnya. Rangga, pria dengan mata yang selalu menatap penuh semangat, hadir memberi harapan, kehidupan sederhana yang hangat dan penuh makna. Awalnya, rumah kontrakan kecil, makan nasi bungkus tiap siang, listrik sering mati, air kadang merembes. Namun semangat mereka saling menopang, mereka saling belajar. Rangga membuka usaha manik-manik ukir kayu, Dinda jadi guru les anak-anak di kampung. Hari demi hari tabungan menumpuk, bisnis berkembang hingga mereka akhirnya mampu membangun rumah cukup layak di pinggir kota. Semua tampak berjalan baik, namun di balik segala kemewahan materi, ada keretakan perlahan yang tak pernah mereka sadari. Sekitar 6 bulan lalu, Dinda mulai menyadari hal-hal kecil yang mencurigakan. Rangga pulang lebih malam dari biasanya. Dulu hampir setiap hari mereka makan malam bersama. Sekarang kadang tak bertemu sampai larut. Ponsel Rangga makin sering bersuara. Mendadak tersenyum setelah membaca pesan, kemudian buru-buru menyembunyikannya. Ada aroma parfum yang asing saat pulang. Bukan aroma parfum istri, melainkan sesuatu lebih manis, lebih lembut. Untuk saat itu Dinda hanya mengabaikannya. Waktu rasanya memutar mundur masa bahagia mereka. Dinda mencoba bicara. Rangga di awal bilang cuma stres kerja. Dia lelah, capek, butuh ruang. Diberi ruang memang, tapi bukan dengan tembok dingin yang semakin tinggi tiap hari. Dinda merasa didepak perlahan dari hati suaminya, tapi tak diberi alas, hanya kebisuan yang menekan. Suatu malam, sementara Rangga terlelap di sofa ruang keluarga, dengan televisi menyala rendah, pesan masuk berdering. Dinda ragu menghentikan suara telepon. Keingintahuannya lebih kuat. Ia meraih ponsel dan membuka pesan itu. Isinya, "Aku rindu kamu, Mas. Kapan kita bisa bertemu lagi tanpa khawatir?" Barulah Dinda sadar, rangkaian cinta mereka tak hanya adik. Pesan sebelumnya berisi fotokopi sedang menciumnya, janji bertemu, kata sayang yang berulang-ulang. Ada kehangatan baru yang meresap di sana, dan Dinda bukan tujuannya. Hatinya hancur, ia menahan napas, tubuhnya gemetar. Tak pernah ia berpikir cinta suaminya bisa menguap begitu saja, digantikan manisnya pesan dari orang asing. Malam itu, hujan turun deras di luar. Di dalam dada Dinda, hujannya jauh lebih tak henti. Esok pagi, semua tetap berlangsung seolah normal. Dinda bersikap biasa, menyiapkan sarapan, membangunkan Rangga, tersenyum sambil mengecup keningnya lalu pergi bekerja seperti biasa. Ia menyembunyikan semua perasaannya, tapi aroma pengkhianatan masih terus menyengat. Di siang yang hening, Dinda menunduk saat Rangga mengajaknya bicara soal renovasi rumah. "Kita perlu anggaran lagi," katanya. Tawanya ringan. Dinda tersenyum kaku. Ia tahu ia tak bisa pura-pura lagi. Sore harinya saat matahari terbenam, Dinda duduk berhadapan dengan Rangga di ruang tamu. Lampu hanya menyala remang-remang. Ia menatap mata Rangga yang gelisah. "Rangga," kata Dinda pelan, "aku tahu tentang perempuan itu." Hening menghampiri selama beberapa detik. Suara detak jam dan gerimis rintik di luar yang terdengar paling nyaring. "Aku tahu kamu selingkuh." Rangga memalingkan wajah. Dinda tetap memandang. Nadanya tak meninggi. "Kalau kamu lelah denganku, bilang saja.
Tapi jangan perlakukan aku seperti masa lalu yang bisa dihapus begitu saja. Rangga mundur. Air matanya jatuh, suaranya patah-patah. Aku salah. Dia memberikan perhatian ketika aku merasa jenuh. Aku nggak tahu kenapa aku bodoh sampai begini. Luka itu terbuka. Dinda tak langsung minta maaf, tapi tangisnya meledak. Kau sudah hancurkan rumah tangga kita. Kau sakiti anak-anak. Malam itu panjang, kata-kata mengalir dari lidah keduanya. Penuh jerit dan penyesalan. Mereka bilang semua yang tak pernah terucap. Kebosanan, keraguan, rasa bersalah, cinta yang memudar, dan cinta yang mereka ingin simpan. Di minggu-minggu berikutnya, Dinda memikirkan semua opsi. Ada dua jalan, bertahan dan memperbaiki atau pergi dan memulai lagi. Di saat itu, temannya, Sari, datang memberi dukungan. Ia berkata, kalau kamu merasa dihianati begitu dalam, tidak semua luka bisa sembuh. Cinta butuh ruang. Pengkhianatan menghancurkan ruang itu. Beberapa malam, Dinda dan Rangga mencoba konseling, tapi setiap sesi terasa kaku. Mereka duduk berhadap-hadapan, menatap fasilitator, lalu diam ketika ditanya apa yang mereka rasakan. Cinta dulu mereka lebih nyata daripada studio konseling ber-AC yang dingin. Disitulah Dinda merasakan, pengkhianatan tak hanya menyakiti perasaan, ia merusak struktur di mana cinta dibangun. Suatu pagi, setelah subuh, Dinda keluar rumah berjalan sendiri di taman kota, menenangkan pikiran. Angin dingin menerpa, burung berkicau di pinggir jalan. Ia termenung melihat tanaman kecil di tepi trotoar. Betapa mereka tumbuh meski sering diinjak orang. Ia tersadar, ia juga bisa tumbuh meski diinjak oleh rasa sakit. Pada suatu malam yang sunyi, Dinda menyiapkan kopinya sendiri, menyiapkan anak-anak untuk tidur, dan berbicara kepada Rangga. Aku sudah memutuskan. Suara Dinda lembut namun tegas. Aku pergi. Aku bawa anak-anak. Kita akan tinggal berjauhan sementara. Aku butuh ruang. Rangga tidak bisa bicara. Air matanya menggulung deras. Ia hanya mengangguk pelan. Saat Dinda mengepak beberapa kantong pakaian, tangan Rangga meraihnya. Maafkan aku, Din. Aku mencintaimu. Tapi aku telah merusak itu. Dinda mengusap pipinya. Mudah memulai rumah, tapi sulit memulihkannya. Aku belum siap memperbaiki yang hancur. Malam itu menjadi malam perpisahan, bukan karena tidak ada harapan, tapi karena harapan itu sulit ditemukan di tengah keruntuhan. Dinda dan anak-anak pindah ke apartemen kecil di kota lain, jauh dari kenangan. Awalnya sendu, anak-anak bertanya mengapa ayah tak ada, mengapa rumah yang dulu mereka banggakan kini tak lagi mereka sebut rumah. Dinda menjelaskan sederhana, Papa sedang belajar jadi lebih baik. Kita tinggal di sini sementara sampai semuanya siap. Ia menjadi guru les full time, membawa rasa prihatin ke dalam ruangan kelas kecil. Anak-anak pun mulai berkembang. Mereka menemukan tawa baru, teman baru, dan perlahan hidup menemukan lagi warna-warnanya. Rangga, ia menunda pertemuan konseling individu. Ia sering datang menatap rumah mereka, sekadar melihat anak-anak main di sore hari. Perlahan, ia mengirim pesan pendek. Bagaimana keadaanmu? Anak-anak tidur nyenyak? Pesan singkat penuh kekhawatiran yang tulus. Beberapa tahun berlalu, anak-anak telah tumbuh. Putri sulung masuk SMP, adiknya SD. Dinda kini memimpin lembaga kecil untuk membantu perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi energi untuk membantu orang lain. Rangga tetap sendiri, usahanya merosot tanpa kehadiran Dinda. Ia mencoba kembali memperbaiki usahanya, bangkit dari penyesalan. Tiap minggu, ia ikut pertemuan pendukung orang tua yang bercerai, belajar tentang peran ayah, bagaimana mendekati anaknya tanpa mengancam ruang mereka baru. Ia tak berharap kembali ke pelukan Dinda. Tidak sekarang. Hal terpenting baginya adalah statusnya sebagai ayah yang hadir, meski tak menjadi pasangan.
Ia kirim hadiah kecil saat ulang tahun anak-anak, menghadiri pertunjukan sekolah, duduk diam saat les piano mereka. Anak-anak mengangguk dan bilang, "Kami sayang papa, itu cukup." Kini di sebuah sore ke-15 perpisahan mereka, Rangga berdiri di bawah pohon rindang di halaman sekolah anak mereka. Ia melihat Dinda mengambil foto sang anak tertawa cerah bersama teman-temannya. Dinda menatapnya sebentar, mengedipkan mata, tanda ketidakhadiran yang penuh penghargaan. Rangga membalas dengan sedikit anggukan, sesaat penuh arti. Dalam hati Rangga dan Dinda ada rasa kehilangan besar, rasa hilangnya kehidupan bersama, mimpi-mimpi yang terlepas. Namun ada juga rasa bangga telah mampu mencintai diri sendiri. Dinda karena ia menjauh demi keadilan dirinya. Rangga karena ia belajar menjadi pribadi lebih baik dari reruntuhan cinta. Rangga berbisik, "Maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan. Maafkan aku tak bisa jadi yang kamu butuhkan." Dinda hanya tersenyum tipis, kukuh dalam sikapnya. Hidup terus berjalan. Aku juga minta maaf kalau aku lenyap terlalu jauh. Tapi aku memilih hidup yang utuh. Matahari sore itu menyelimuti mereka dalam warna lembayung, indah dan penuh arti. Mereka memang tak lagi bersama sebagai pasangan, tetapi hubungan itu berubah bentuk. Dari dua insan yang mencintai, hingga dua orang dewasa yang belajar mencintai diri sendiri dan keluarga mereka, meski jalan hidup berbelok berbeda.